Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 436, Presiden kita tidak ada. Pertarungan kota Dewa Kosmos membuat Huang Xiaolong menyadari bahwa kekuatannya sendiri masih terlalu kurang. Kalau saja tidak ada skarab mayat racun yang menghalangi kelompok tetua kultus Dewa Kosmos dan para ahli alam suci tingkat tinggi, hanya seorang tetua seperti Chen Xiaofeng yang bisa dengan mudah membunuhnya. Selain itu, seni Dewa Sumi menguras banyak sekali ki pertempuran. Pada level ki pertempurannya saat ini, setelah mengerahkan upaya keras, ia hampir tidak dapat mengeksekusi seni Dewa Sumi 2 kali. Ini juga sebabnya, setelah menampilkan seni Dewa Sumi 2 kali, Huang Xiaolong pergi dengan tergesa-gesa bersama si plus Xiao Fei dan 2 pembantunya. Dalam perjalanan ke kamar dagang paviliun emas ini, Huang Xiaolong bersikeras untuk mendapatkan 4 rumput Dewa Naga yang tersisa, apapun yang terjadi. Setelah ia mengumpulkan ke-8 batang itu, Huang Xiaolong dapat memurnikan satu tubuh naga suci primordial, meningkatkan kekuatannya ke tingkat lain. Huang Xiaolong hanya berhenti sejenak sebelum mengangkat kakinya dan melangkah ke kota Bircliff. Si Xiao Fei dan kedua pembantunya mengikuti dari dekat. Meskipun ketiga wanita itu penasaran mengapa Huang Xiaolong datang ke kota Bircliff, si plus Xiao Fei tidak menyuarakan keberatan apapun. Dia cukup bahagia selama dia bisa tetap bersama Huang Xiaolong dan tidak dikirim kembali ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Memasuki kota Bircliff, Huang Xiaolong bertanya-tanya tentang lokasi kantor pusat kamar dagang paviliun emas dan langsung menuju ke sana tanpa menunda-nunda. Kakak Huang, apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli ketika pergi ke kamar dagang paviliun emas? Dalam perjalanan, si plus Xiao Fei bertanya dengan santai. Huang Xiaolong mengangguk, aku ingin membeli beberapa batang rumput Dewa Naga, kudengar kamar dagang paviliun emas punya beberapa. Kau ingin membeli rumput Dewa Naga? Mata Xiao Fei membelalak. Benar sekali, ada apa? Reaksi berlebihan Xiao Fei membangkitkan rasa ingin tahu Huang Xiaolong. Ada beberapa di dalam ruang harta karun Kekaisaran Buddha terberkati kita. Si plus Xiao Fei mengungkapkan tanpa menahan diri. Langkah Huang Xiaolong terhenti tiba-tiba, getaran kegembiraan melesat melalui tubuhnya saat dia bertanya dengan tak percaya, ruang harta karun Kekaisaran Buddha terberkatimu memiliki rumput Dewa Naga. Si plus Xiao Fei mengangguk berat seolah-olah menegaskan fakta bahwa dia tidak berbohong, kita punya, Aku tidak yakin berapa banyak yang kita punya, tapi yang pasti tidak kurang dari 10. 10. Napas Huang Xiaolong sedikit tertahan. 10 batang rumput Dewa Naga. Dalam hati, dia tak kuasa menahan tawa nakalnya. Dia tidak menyangka rumput Dewa Naga yang selama ini dicarinya ternyata diam-diam tergeletak di dalam ruang harta karun Kekaisaran Buddha yang terberkati. Setidaknya 10 batang, ditambah 4 batang yang akan diperolehnya dari kamar dagang paviliun emas, dia dapat memurnikan 2 naga dewa primordial. 2. Pangkal tenggorokan Huang Xiaolong bergerak saat dia menelan ludah, gugup karena kegembiraan. Kakak Huang, apakah rumput Dewa Naga itu sangat penting bagimu? Melihat kegembiraan di wajah Huang Xiaolong, si Xiao Fei pun ikut merasa senang. Huang Xiaolong menenangkan dirinya, lalu mengangguk dengan serius, ya, sangat penting. Sebelum waktu Grand Martial Exchange tiba, apakah Huang Xiaolong bisa melampaui alam Saint Ordo ke-10 tergantung pada menemukan cukup rumput Dewa Naga. Oleh karena itu, rumput Dewa Naga sangat penting bagi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dalam suasana hati yang sangat baik setelah mengetahui ada 10 tangkai rumput Dewa Naga di ruang harta karun Kekaisaran Buddha yang terberkati. Pada saat yang sama, dia sedikit kesal dengan dirinya sendiri. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mencoba menanyakan beberapa informasi dari kakak seniornya si Fantian ketika dia melewati Kekaisaran Buddha yang terberkati. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, si plus Xiao Fei, Xiao Rou, dan Xiao Yue tiba di gedung kantor pusat kamar dagang paviliun emas. Kamar dagang paviliun emas adalah salah satu dari 4 firma dagang terbesar di benua awan bintang, dengan cabang di setiap oblas di seluruh benua. Termasuk 36 oblas di bawah pemerintahan Gerbang Asura, ada banyak cabangnya. 4 firma dagang terbesar mungkin tidak setara dengan 12 kekuatan super di benua itu, tetapi kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh dari 12 kekuatan super itu. Kantor pusatnya terletak di jalan termahal di Bircliff City, menempati lahan yang luas. Ada 8 bagian di pintu utama mereka, setiap bagian panjangnya 5 hingga 6 meter, seluruh tempat itu didekorasi dengan mewah. Orang-orang masuk dan keluar dalam arus yang tiada habisnya. Saat kelompok Huang Xiaolong masuk, banyak orang menoleh dan tiba-tiba terjadi keributan. Reaksi ini membuat Huang Xiaolong tersenyum getir. Tentu saja, dia menyadari keributan ini disebabkan oleh si Xiao Fei. Dengan kecantikannya yang memikat, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Dengan kecepatan kilat, seorang karyawan bergegas ke kelompok Huang Xiaolong. Mungkin karena kehadiran wanita cantik seperti si Xiao Fei, tetapi karyawan itu sangat sopan. Bolehkah saya bertanya barang apa saja yang ingin dibeli atau dijual oleh beberapa nona muda?
Karyawan itu tersenyum lebar kepada si Xiao Fei, matanya tidak pernah lepas darinya. Sedangkan Huang Xiaolong, dia sama sekali diabaikan dan dikesampingkan. Si plus Xiao Fei sedikit jengkel dengan cara karyawan itu menatapnya, namun, di depan Huang Xiaolong dia terlalu malu untuk menunjukkan amarah apapun, oleh karena itu, dia menatap Huang Xiaolong dalam diam. Saya ingin bertemu dengan presiden Anda, kata Huang Xiaolong. Karyawan itu tertegun, dia baru menyadari kehadiran Huang Xiaolong saat ini. Mau ketemu presiden? Dia mengamati Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara ini, presiden kita tidak ada di rumah, bolehkah saya tahu ada urusan apa dengan presiden kita? Tanya karyawan itu, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Ingin melihat presiden. Bagaimana mungkin presiden kamar dagang paviliun emas mereka adalah seseorang yang dapat diminta bertemu oleh siapapun. Bahkan para tetua dari 12 kekuatan super yang ingin bertemu dengan presiden mereka bergantung pada apakah presiden mereka bersedia atau tidak. Huang Xiaolong menangkap tatapan meremehkan dari mata karyawan itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Dia hanya mengeluarkan botol giok dari cincin Asura dan mengeluarkan pilnya. Seketika, aroma obat tercium di udara, memenuhi lobi resepsi dengan aromanya, menyegarkan jiwa dan pikiran, sekaligus mengejutkan orang-orang di dekatnya. Semua orang di lobi resepsi terkejut, mengalihkan perhatian mereka ke arah Huang Xiaolong. Ini adalah pil roh dewa kelas atas, pil naga Golden Jadesea. Huang Xiaolong meletakkan pil bundar itu di atas meja, lalu bertanya, sekarang, bolehkah aku bertemu dengan presidenmu? Lutut karyawan itu langsung lemas. Pelet roh suci tingkat atas. Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, karyawan itu teringat di mana dia berada. Ketika dia menatap Huang Xiaolong lagi, penghinaan di matanya telah menghilang entah kemana. Tuan muda, mohon tunggu sebentar, saya akan segera melapor kepada pelayan kami. Ucap pegawai itu dengan penuh hormat. Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Huang Xiaolong mengangguk, karyawan itu segera berbalik dan berlari masuk. Setelah karyawan itu pergi, tatapan penuh semangat dari orang-orang di lobi resepsionis tertuju pada pelet kecil yang diletakkan Huang Xiaolong di atas meja bagaikan sekawanan serigala lapar yang menatap sepotong daging lezat. Pelet roh dewa kelas atas, mungkin itu palsu. Seorang murid keluarga besar mengejek dengan suara keras. Siapa yang tahu pasti, bukan berarti hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya, mengklaim pil emas mendalam sebagai pil asal emas. Pada akhirnya, penipu itu dipukuli setengah mati oleh tetua kamar dagang paviliun emas. Orang lain menimpali. Meskipun orang itu selamat, kedua tangannya dipotong oleh tetua itu. Suara diskusi terdengar di lobi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berperut buncit, berpakaian sangat bagus dengan emas berkilau dan permata yang berkilau berjalan ke Huang Xiaolong, berhenti di depannya, saudaraku ini, aku memiliki beberapa pengetahuan tentang pelet obat, dengan satu pandangan aku dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu, bolehkah aku melihat pil naga Golden Jadesea ini? Selesai mengatakan itu, tangannya terulur untuk mengambil pelet bundar di atas meja tanpa menunggu balasan dari Huang Xiaolong. Akan tetapi, sebelum tangan pria berperut buncit itu sempat menyentuhnya, tangannya tiba-tiba dijepit oleh tangan lain. Wajah lelaki setengah baya itu menegang, dia berada di puncak tahap akhir Xiantian Ordo ke-10, namun tangannya dengan mudah dikunci di tempatnya oleh pemuda berambut hitam itu. Tidak bisa. Huang Xiaolong menjawab dengan suara dingin. Kemudian dia memberikan sedikit tekanan, suara tulang patah terdengar dari tangan pria parubaya itu. Dengan satu gerakan, pria parubaya itu terlempar ke belakang, terhuyung mundur berulang kali, hampir menabrak pilar batu di sudut lobi. Wajahnya memerah karena marah, kamu. Meskipun begitu, dia tidak berani mendekati Huang Xiaolong untuk kedua kalinya. Orang-orang di lobi diam-diam terkejut. Banyak dari mereka mengenali pria parubaya berperut buncit itu sebagai tetua keluarga Su di kota Bearcliff, mereka juga tahu kekuatannya, namun pemuda itu benar-benar menghancurkan tulang seseorang seperti itu dengan mudah.